Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Om Santi Santi Om, salam sejahtera, namo buddhaya. Susunannya nggak jelas ya. Intinya begitulah ya. Salam yang harus disampaikan di ruang saung. Ketemu lagi dengan saya. Saya siapa? Ya pokoknya saya lah ya. Biasanya teman saya biasanya Banon Gautama. Tapi obrolan ini memang tidak memilih dan mencari narasumber, tapi nyari teman ngobrol gitulah intinya ya. Malam ini malam loh, saya kasih tahu ya. Malam ini saya punya atau kedatangan teman, tepatnya dipaksa untuk datang, seorang pendidik psikolog. Kalau lembaganya, afiliasinya atau biasa kegiatan nanti biar dia yang cerita lah gitu ya. Ibu Nur Hasanah itu apa, MPSI ya? Iya, ya, betul. Pokoknya master psikologi gitu. Iya, betul. Ibu Nur Hasanah atau Pok Nur. Boleh. Terserah saya aja lah ya manggilnya apa gitu. Yang penting bukan Bang Nur. Soalnya ini adalah istri kawan saya, dan kawan saya itu juga nanti akan saya paksa buat ngobrol juga di sini. Ini gak ada timernya ya. Pokoknya kita kira-kira aja. Oh, oke. Siap. Lagi dipakai abang kan? Ya. Pak Nur ini punya biro psikologi, jadi pastilah menangani kasus-kasus yang terkait dengan masalah-masalah psikologi, terutama di dunia pendidikan, ya, remaja, anak-anak, anak sekolah dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Betul. Dan biasanya kalau saya lihat updatean kegiatannya, saya suka ngepoin. Emang tukang keliling-keliling kemana-mana gitu, hampir seluruh Indonesia saya kira. Iya. Untuk ngomong soal itu, karena memang harus ada yang mengambil peran itu ya. Yeah. Karena mungkin apa namanya, kita harus bilang kita masih dalam situasi darurat kasus-kasus tertentu. Oke. Mungkin di malam ini kita ngomongin darurat perundungan atau darurat bullying gitu kira-kira. Yeah. Kalau menurut Pak Nur sebenarnya seberapa darurat kita nih secara umum gitu? Iya. Sudah sangat sudah luar biasa ya, artinya sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan ya menurut saya. Karena terlepas kita bicara tentang perundungan, kasus-kasus atau klien-klien saya yang sudah mengalami depresi dan gangguan kepribadian lainnya di usia remaja atau di usia dewasa awal, itu klien saya sudah banyak yang datang. Mereka mengalami gangguan kepribadian itu atau juga mulai melakukan self harm gitu ya. Itu berawal dari perundungan. Perundungan yang mereka dapat bahkan dari usia TK, di TK begitu, sampai SMP, SMA. Jadi sudah begitu mengkhawatirkan karena sudah sampai pada tahap mengganggu kepribadian seseorang individu. Sekurang-kurangnya dari proses pendampingan, dari proses pertemuan dengan korban gitu ya, sekurang-kurangnya begitu ya. Ya betul, atau juga klien ya yang memang secara mandiri atau secara dia punya kesadaran sendiri untuk konsultasi. Ternyata setelah ditelusuri klien saya ini dulunya korban bullying ya. Gitu. Kita coba dudukan ininya dulu ya, konteksnya dulu gitu. Kalau yang konsultasi itu datang sendiri atau dalam kegiatan Pak Nur selama ini tuh kayak gimana? Datang sendiri atau memang ada program yang didesain oleh lembaga
apa namanya bironya? Biro Psikologi Hasanah. Biro Psikologi Hasanah sesuai Betul. dengan namanya ya. Betul, betul. Rabbana atina fid Fid dunya dunya hasanah hasanah. panjangnya ya, oh enggak. Iya. Doa. Iya, Oke, iya, iya, jadi iya. datang sendiri atau memang ada program? Baik. yang Baik. Simultan gitu. Baik, kami kan punya yayasan Rumah Asasi Asuh. Nah, di sana di dalamnya itu ada biro psikologi yang memang saya bertugas di situ bersama tim ya, bersama beberapa teman saya. Begitu ada klien yang memang secara mandiri mereka datang ke biro psikologi. Nah, itu bironya saya buka klinik, buka apa namanya tuh? Buka biro di rumah gitu ya, buka layanan konsultasi psikologi di rumah, begitu. Nah, kemudian ada juga saya bekerja sama atau ber-MOU dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Tangerang. Oke. Begitu. Jadi semua kasus yang masuk, semua kasus tindak kekerasan entah itu fisik, psikis, seksual itu masuk semua, maksudnya di apa namanya, saya lakukan pendampingan psikologis. Begitu. Oke, jadi kalau skup bironya sebenarnya Tangerang ya, tapi sebenarnya itu kan hanya sampel, itu bisa yang beliau omongin bisa jadi adalah potret Indonesia padahal. Iya, Karena betul. itu kemudian kan Pak Nur banyak keliling atau jalan ke berbagai tempat gitu kira-kira ya. Iya, betul. Jadi kalau sejauh dari pengalaman Pak Nur selama ini memang cukup banyak ya korbannya banyak, atau orang-orang yang banyak. membutuhkan pendampingan. Hmm. Oke. Sebelum jauh ngomongin terlalu dalam beberapa sampel kasus gitu, Iya. kira-kira sebenarnya kalau kita mau definisikan apa sih perundungan itu? Ada levelnya atau tidak gitu? Iya, jadi memang kan gini, ada antara bullying, antara perundungan dan juga bercanda begitu ya. Itu ada daerah abu-abunya tuh. Jadi Nah, betul. oke, kalau misalnya kita bicara bullying atau juga perundungan, itu adalah suatu perilaku Oke. yang ketika itu dilakukan dengan alasan candaan, tapi ternyata itu sudah bukan candaan lagi, sudah mempengaruhi secara mental terhadap korban bullying ya. Mulai dari perasaan mula-mula mungkin tersinggung, nggak nyaman, sampai akhirnya yang melakukan bullying bilang, sekarang lagi tren tuh ya kata-kata bercanda gitu kan ya. Oke. Bercanda gitu Iya, kan. betul. Itu jadi saya melihat bahwa kata-kata itu adalah ketika seseorang diledekin, dicandain, tapi akhirnya baper gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu bukan bercanda karena sering. Nah, apa itu perbedaan bullying sama bercanda? Kalau bercanda itu oke, ketika dia terus-terusan seolah-olah bercanda tapi sering setiap hari, lalu korbannya itu merasa pertama tersinggung, lama-lama tertekan secara emosional, atau merasa diintimidasi, ada diskriminasi begitu, sehingga lambat laun mengganggu sampai kena mental lah gitu lah, kalau kata anak zaman sekarang ya, nggak mau bergaul dan lain sebagainya. Itu termasuk bullying. Tapi kalau bercanda itu konteksnya kan lebih kepada kedua belah pihak saling menyenangkan gitu loh. Oke, ya. Ada kasih sayang di sana, ada gurauan yang tujuannya adalah misalnya untuk mencairkan suasana gitu loh, untuk selalu klik dengan teman. Itu Berarti sih. kata kuncinya di sejauh mana si korbannya merasa itu mempengaruhi psikis dia atau tidak ya? Iya, betul. Dan intens dan rutin ya. Nah, biasanya dilakukan oleh orang yang sama. Karena kan di satu sekolah itu biasanya ada figur otoritas tuh, atau dia apa namanya tuh menguasai lingkungan begitu. Nah, akhirnya dia jadi pembuli terus dan terus. Nah, kalau kadang-kadang ukurannya si korban atau yang dikatain negatif gitu, misalnya ukurannya ukurannya sejauh mana dia merasa tersinggung, tertekan dan seterusnya. Kan susah sampai betul-betul ketahuan bahwa dia misalnya tertekan. Jadi cara mengantisipasinya bahwa saya ngebully atau tidak tuh gimana?
Oke, kalau untuk mengetahui saya dibully atau tidak, artinya kan si pembuli itu karena terus-terusan ya. Terus-terusan itu kan terlihat dari perilaku ya. Mungkin mulai dari menangis gitu atau murung. Si korban itu memperlihatkan perilaku yang tidak biasanya. Kalau tidak kelihatan begitu, tidak masalah atau gimana? Ya nggak masalah. Berarti kan kalau nggak kelihatan orang yang si pembulinya itu kan nggak melewati batas menurut dia ya. Menurut si korban ini nggak melewati batas, aku nggak merasa tertekan dari apa yang dilakukan oleh kamu. Misalnya ya, misalnya di beberapa tempat kayak di sekolah, di kampung gitu misalnya, atau gimana lah ya, suka ada anak misalnya yang dari kecil itu memang punya sebutan. Oke. Oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Iya. Kebetulan memang dia secara fisik misalnya si gendut, miring gitu misalnya, terus dipanggilnya si miring gitu. Sampai gurunya sendiri manggilnya si miring di kelas gitu misalnya. Itu boleh atau tidak? Ya, kalau itu sudah jadi sebutan dan dia nggak masalah, maka nggak apa-apa. Artinya kan itu bukan ledekan buat dia, kecuali dia bilang aku nggak suka loh dipanggil itu. Nah itu ketika seseorang yang dibully itu sudah menyatakan aku nggak suka, aku nggak mau dipanggil itu, tapi terus-terusan dipanggil itu, nah itu termasuk bullying. Berarti kalau yang konteksnya fisik mungkin ketika kita melihat orangnya sebenarnya sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan merasa bahwa kekurangan atau handicap fisiknya itu bukan persoalan, ya nggak apa-apa juga ya untuk menunjukkan keakraban gitu. Karena kan banyak nih sekarang yang justru dia menampilkan dirinya dan gue justru kecewa kalau lu nggak ngetawain gue gitu misalnya, meskipun tidak secara langsung ya, artinya dia kayak komika-komika yang punya ini ya, misalnya yang punya yang apa, terus dia mengeksploitasi kelucuan dari respon orang, itu tidak masalah berarti ya. Artinya itu kan individu tersebut sudah menerima dirinya. Ya kan, penerimaan dirinya itu sudah baik, self acceptance-nya itu sudah baik, yang itu nggak masalah. Ya memang saya agak concern dengan isu ini, nanyain ini karena memang suka ada juga pertanyaan, kayaknya zaman sekarang sebentar-sebentar orang ngerasa dibully ya, dulu biasa aja gitu. Suka ada pernyataan kayak gitu. Itu Mbak Nur ngelihatnya gimana? Iya kan begini, suka kan ada perbandingan gitu. Iya, anak milenial itu kan dibilangnya katanya generasi strawberry ya. Iya, milenial sama Gen Z gitu ya. Iya, kelihatannya bagus tapi ternyata ini banget gitu ya, rapuh gitu ya, lemah begitu. Ya seperti itu. Tadi dilihat dari konteks itu sih sebetulnya. Kalau seseorang itu sudah penerimaan dirinya sudah baik dan dia nggak masalah dikatakan seperti itu, ya maka nggak apa-apa. Itu bukan bullying, kecuali dia keberatan. Kan tadi kalau yang dikatain itu merasa tertekan dan mengganggu secara mental, lah itu bullying. Tapi kalau enggak mau dikatain si pesek datang misalnya gitu kan, dia nggak masalah. Dan itu nggak masalah, kecuali dia sudah menyatakan. Makanya kan penting sekali anak-anak itu bisa menjaga dirinya itu lewat lisan ya. Kalau misalnya maaf ya gue nggak suka bilang kayak gitu, itu penting banget. Nah, tapi kalau dia sudah menyatakan gue nggak suka dengan pernyataan itu lalu tetap dibegitukan, maka itu bullying. Oke. Gitu. Penting ya kesadaran itu buat semua orang ya. Betul. Iya. Satu lagi juga ada tujuan dari si pembuli. Tujuannya apa? Untuk merendahkan si korban, untuk menjatuhkan harga diri korban gitu, untuk memberikan label konsep diri negatif terhadap korban gitu. Ada tujuan si pembuli juga yang seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya ada kan misalnya si sipit, si pesek, tapi tujuannya untuk ya karena akrab, kan nggak masalah. Itu nggak jadi bully masuknya. Gitu. Ya kayak teman saya Pak Kinoy itu misalnya manggil saya Dul gitu, padahal itu panjangannya Bedul gitu. Bedul tuh kalau di kampung saya kan babi gitu. Gak apa-apa juga karena saya manggil dia Bedul lagi gitu, gak apa-apa juga. Oke. Saya kira di level definisi sudah agak lumayan clear ya, tetapi mungkin penting untuk digarisbawahi bahwa
meskipun ada ada kecenderungan misalnya orangnya tidak apa-apa, kalau kita pendidik mungkin tetap harus membatasi juga ya. Ya, Maksud ya. saya ya jangan ikut-ikutan juga manggil yang pejoratif, yang jelek sama Iya, anak didik iya, gitu ya iya, misalnya. Iya, betul, Ya, betul. gitu. Karena itu jadi label ya nantinya. Jadi konsep diri. Konsep diri ya. Oh, iya. Karena psikolog jadi jatuhnya ke konsep diri juga. Itu memang apa namanya? Core dari obrolan Ruang Saung itu adalah Iya, jati iya. diri, konsep diri gitu ya. Nyambung-nyambungin aja. Kita kita jeda dulu atau kita tutup dulu pertemuan malam ini. Saya kira saya akan ketemu lagi nanti dengan Pak Nur untuk melanjutkan isu ini karena isu yang menarik. Makasih banyak Iya, Pak sama-sama. Nur, dan saya kira kalau Anda mau nyari yang penting seperti obrolan ini tetap di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.